baik pemirsa Fajar TV dan pendengar Radio Fajar FM, kita lanjutkan pembicaraan kita kembali lagi tentang koperasi di era digital. Nah, saya ke Pak Dr. Indra Bayu ini Pak. Kita sudah tadi berbicara panjang lebar ya tadi mengenai masalah koperasi, mengenai juga pemerintah. Nah ini, mungkin koperasi sebenarnya dengan hadirnya pertanyaan koperasi apa yang bisa ditawarkan sebenarnya nih Pak? Secara koperasi ini kepada masyarakat ini, koperasi berbasis digital ini kepada masyarakat kita. Saya bertanya balik sebenarnya, koperasi ini ngapain sebenarnya, mau dalam konteks apa, bisa membantu kita di komunitas digital itu dalam bentuk apa? Justru sebaliknya. Justru sebalik. Saya jawab. Oke, kalau begitu koperasi ini kan bisa menjadi tulang punggung pengembangan startup. Koperasi jadi tulang punggung pengembangan startup ya. Bisa dia mendaftar sebagai anggota di koperasi ini, kemudian kita kembangkan produk-produk yang sudah dia miliki. Nah, basis modalnya kan sudah ada. Di koperasi kan basic modalnya kan dari anggotanya. Kebutuhan-kebutuhan mengembangkan ini kan tentunya bisa cukup sebenarnya kalau dari anggotanya sendiri. Nah, kalau misalnya ada 20 komunitas, 30 komunitas, itu bisa membiayai dirinya sendiri, mengembangkan dan benar-benar bisa menjadi sebuah produk yang sudah finish gitu. Pak ya. Nah, dari sisi teknologi sendiri bagaimana Pak? Ya, kalau dari sisi teknologi sendiri sih ya Pandi ya, kita udah ready semua. Terus kalau memang konteks koperasi seperti itu, saya membayangkan teknologi yang bisa dibuat dalam skala massal. Skala massal Pak ya. Skala massal. Sudah gitu bisa menjadi produk andalan dari koperasi itu sendiri. Jadi bisa, saya membayangkan seperti itu ya. Saya nggak terlalu paham koperasi bagaimana. Jadi misalnya startup adik-adik ini ya, startup A, startup B, startup C menghasilkan produk, itu terus menjadi produk andalan di koperasi itu, yang bisa dikelola bersama, dibuat secara massal untuk masyarakat, dan hasilnya untuk keanggotaan ya, seperti itu. Nah, kalau dari sisi teknologi, insya Allah kita siap aja. Siap saja ya. Dan wah, ini jangan main-main loh, adik-adik ini luar biasa briliannya. Ada semacam penjelasan Kak, tidak Pak? Kira-kira teknologi apa yang terkini yang bisa diadopsi untuk pengembangan koperasi ini secara teknis? Makanya tadi saya bertanya gini, koperasi yang bagaimana ini? Yang bagaimana ya sebenarnya yang diinginkan dalam koperasi itu bentuknya apa? Wujudnya itu apa? Karena kalau di digital sendiri ya misalnya kayak toko online, Anda bisa lihat Tokopedia, Bukalapak dan itu kan banyak tuh. Yang koperasinya ini mau kembangkan mau kemana? Kalau kita di digital sih teman-teman komunitas maupun yang sekarang di akademisi, ya kita tinggal siapkan produk, tergantung koperasinya mau apa. Jadi saya menawarkan sebenarnya kita yang sudah kita lakukan itu misalnya e-dashboard. E-dashboard itu seperti apa? E-dashboard ini semua produk-produk yang sudah final itu kita promosikan dalam secara online. Itu seperti itu misalnya. Kita juga bisa melakukan semacam e-payment gitu, pembayaran secara langsung dengan menggunakan sistem yang kita gunakan. Jadi misalnya pemerintah mau butuh misalnya bagaimana pajak secara online, bagaimana misalnya pembayaran pembeli secara listrik, telkom dan sebagainya gitu ya. Banyak aplikasi yang belum ready kita kembangkan menjadi sebuah aplikasi dengan bantuan material dari koperasi ini gitu. Tapi maaf nih, maksud saya gini Pak. Bapak bicara e-payment dan sebagainya, itu aplikasi ya? Aplikasi satu aplikasi. I'm talking about sebagai koperasi yang harus menghasilkan profit untuk anggotanya. Itu kan yang tadi Pak Jusman bilang aplikasi pemerintah untuk membuat proses pemerintahan, proses pelayanan masyarakat menjadi lebih baik dan lebih cepat, efisien. Saya bicara sekarang dari konteks profit dong. Nah, kira-kira sejauh mana bisa memberikan kontribusi laba barangkali ya? Maksud saya kita kan bikin produk. Kita bikin produk yang harusnya bisa dibuat skala massal yang bisa di-sell. Saya malah mengarah ke situ. Bukan aplikasi pemerintah yang seperti maaf tadi Pak. My bro. Bukan yang seperti itu maksud saya Pak. Nah, kira-kira koperasi digital itu yang Anda MTP mau canangkan itu apa wujudnya gitu. Kenapa? Karena ya harus jelas dulu. Koperasi tetap cari profit loh. Benar. Maaf kalau saya salah nih, tapi menurut saya tetap cari profit, cuma proses pencarian profit itu enggak seperti kapitalisme seperti biasa kalau kita bikin bisnis biasa, tapi lebih ke bagaimana mensejahterakan anggotanya. Ini kalau saya nggak salah lagi nih, karena saya bukan ahli koperasi. Sehingga yang saya membayangkan adalah produk-produk yang bisa dijual di pasar. Jadi
teknologinya tuh ya ada macam-macam. Dan kalau kita mau bandingkan dengan teknologi yang ada di luar, ya kita juga bisa bersaing. Jadi bisa juga produk-produk yang di luar yang ada di pasar, dan itu juga bisa dimanfaatkan oleh pelaku UKM tentunya ya. Oh pasti, menjual produk-produk itu. Ya mulai dari seperti startup itu. Tadi saya sudah senang tadi Pak Jusman, ada startup banyak. Kita bikin produk-produk andalan di situ. Tapi jangan sekedar produk, jangan sekedar prototipe yang akhirnya mati dan berdebu. Jadi ini kayak jadi gini, sistem kita ini sebenarnya begini, gotong royong. Artinya profit, share profit and loss profit. Gitu. Ya, jadi kalau ada untung kita bagi bersama. Ada kerugian kita bagi bersama. Jadi ini konsepnya sebenarnya sama dengan konsep syariah. Kalau saya sampaikan. Nah, produk itu adalah produk yang sudah dihilirisasi, produk yang smart. Gitu. Produk kira-kira yang sangat dibutuhkan suatu industri kita kembangkan, kemudian kita jual, kemudian manfaatnya itu kita manfaat untuk anggota. Betul. Profit sharing and loss sharing. Ya bisa juga misalnya seperti dalam koperasi yang mengakomodasi proses kerjasama dengan swasta misalnya. Ya bisa contoh misalnya toko-toko yang department store yang sudah skala besar. Sedikit teknologi saya jelaskan Pandi karena saya cuma bisa bicara dari bidang ilmu saya. Ada teknologi yang namanya big data sekarang Pak Jusman. Big data itu adalah bagaimana kita big analytic dalam suatu konteks sehingga kita bisa mendapatkan sesuatu something from the cloud, sesuatu dari data dari cloud itu yang mungkin bagi manusia biasa tidak melihatnya, tapi dengan kita menggunakan komputasi yang cukup efisien, kita bisa melihat suatu pola tersebut. Nah, misalnya koperasi bisa saja sebagai media. Dalam contoh bagaimana misalnya departemen store atau apa, Bapak butuh nggak ya teknologi analisis misalnya marketing Anda selama ini atau customer behavior-nya perilaku di toko pelaku pembelian laki-laki ada berapa, perempuan ada berapa, terus laki-laki beli apa, perempuan beli apa, terus yang anak-anak ngapain misalnya. Nah, ini kita bisa pakai sistem ya, kalau saya orang artificial intelligence di IMP dengan sistem kamera kita bisa pasang langsung bisa kelihatan jumlah pelanggan Anda. Kalau beli produk ini dari database penjualan kita bisa lihat beli produk A, biasanya produk B juga ikut. Karena ini strategi marketing masuk Pak. This is the new world. Ini dunia baru kita di bidang marketing, di bidang bisnis juga. Bagaimana memanfaatkan data, bukan sekedar data empiris tapi data real yang sedang berjalan. Dan menjadi suatu keputusan decision making bagi yang punya toko itu sendiri. Di sebuah lembaga ini kan atau penjualan IT atau pemanfaatan itu ada sistem marketing, sistem publishing. Bagaimana misalnya bagaimana sistem pitching kita kembangkan, sistem inkubasi. Nah, di koperasi ini seperti ini yang harus dilakukan. Bagaimana sebuah produk ini bisa dijual itu tuh ada marketing, tentu ada standarisasi. Nah, banyak teman-teman kita yang memiliki kemampuan untuk membangun aplikasi, membangun software, membangun industri teknologi tidak memiliki basic marketing, tidak memiliki basic kelembagaan gitu, tidak memiliki modal lagi, tidak akuntabilitas pengembangan ekonomi ini. Maksud saya dorongan support untuk bagaimana membeli material, mengembangkan material gitu. Ini dengan koperasi ini suatu pola yang lebih cocok. Ini hal menarik ya. Tapi sebelumnya mungkin saya kembali dulu. Jadi pemirsa, tadi menarik sekali pembicaraan kita berdua tentang pengembangan koperasi di era digital ini. Begitu banyak peluang ya sebenarnya, tadi kita kata kunci yang bisa ditangkap. Namun tidak terasa waktu kita sudah berada di penghujung acara Startupta pada siang hari ini. Tapi sebelum itu saya ingin kepada kedua narasumber kita, ada Pak Jusman, ada Pak Indra Bayu, itu memberi kayak semacam closing statement dari perbincangan kita yang 1 jam tadi ke depan. Mungkin saya mulai ke Pak Jusman dulu barangkali Pak. Mungkin sekitar apakah sih inti dari pembicaraan kita ini biar pemirsa bisa dapat ditekankan bahwa ini suatu hal yang menarik. Koperasi ini memiliki sistem gotong royong untuk membangun ekonomi dan kesejahteraan anggotanya. Ini tentunya ada pola yang lebih bersifat sharing profit. Kemudian membangun anggotanya ini dia berdasarkan kemampuan dan produksi anggota. Basic produksi ini harus dibangun bagaimana sebuah koperasi ini terbangun menjadi sebuah lembaga profit yang bisa berdampak multiplier efek kepada anggotanya dan masyarakat sekitarnya. Pak ya. Menarik sekali Pak. Nah, Pak Indra Bayu, closing statement terakhir nih Pak. Statement terakhir mungkin begini Pak, bahwa dunia digital itu sudah tidak asing. Dan kita sebagai bangsa yang besar seharusnya bisa memanfaatkan ini. Dengan bangsa yang besar, jumlah penduduk yang besar, kita
merupakan konsumen terbesar otomatis jadinya ya. Sangat sayang kalau pasar-pasar konsumen kita itu dinikmati sama orang lain seperti itu. Saya cuma melihat bahwa teknologi digital saat ini jika kita tidak masuk baik dalam memanfaatkan ya untuk bisnis, untuk marketing, sangat-sangat sayang, sangat-sangat sayang. Jangan lagi kita selalu terlambat 3 langkah pada saat negara lain sudah mulai baru kita memulai. Dan yang paling menjadikan, jangan sampai pasar konsumen kita itu menikmati produk digital orang lain dibanding produk digital bangsa sendiri. Oke, menarik sekali. Jadi intinya sebenarnya adalah bahwa kita harus menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Baik pemirsa Fajar TV dan pendengar Radio Fajar FM 89,3 dimanapun berada, kita sudah tadi menyaksikan talkshow Startup Ta dengan tema Koperasi di Era Digital. Saya Nur Bama Sepe dan Pak Jusman, Ketua Makassar Teknopark, dan Pak Dr. Indra Bayu, Ketua Koordinator Research AIMP Unhas, undur diri. Kita jumpa minggu depan di topik yang menarik lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.